Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang akhlak yang berikutnya, yakni persoalan tawazun. Tawazun bermakna seimbang, tidak berat sebelah. Adalah bagian dari akhlak yang harus tetap kita laksanakan, kita upayakan. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu, wazan itu, bil qisti dengan sebaik-baiknya, dengan adil, wa la tuhsirul mizan, dan jangan kurangi timbangan itu. Jadi hidup harus seimbang. Maka tawazun adalah kemampuan untuk memposisikan diri dengan tepat pada keadaan. Hampir semakna dengan tawasud, mirip juga dengan adil. Bedanya, adil tentang tidak menzalimi, tapi tawazun adalah tentang tidak memihak, tidak condong kepada kanan atau kiri, depan atau belakang. Hidup ini seimbang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada sedihnya. Maka kita tidak boleh condong pada salah satunya. Tidak merasa bahwa satu lebih utama dari yang lainnya. Maka semuanya harus seimbang. Begitu juga kita sebenarnya puasa. Puasa mengajarkan kita juga untuk hidup seimbang. Kita puasa tidak makan, tapi ingat, kita tidak boleh kelaparan sehingga lemas dan tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Tapi juga kita tidak boleh rakus banyak makan, sehingga kita nantinya tidak bisa sempurna dalam ibadah. Ketika tarawih ngantuk, tentu menjadi masalah. Jadi harus seimbang. Tawazun juga mengajarkan kita untuk bisa hidup itu berani, syaja'ah, tapi tidak ngawur, tidak sembrono, tidak juga menjadi pengecut. Tawazun mengajarkan kita juga punya sifat hikmah, bijaksana. Tidak menjadi orang yang dungu, nggak ngerti apa-apa, atau menjadi orang yang lancang, tapi kita mampu menempatkan diri dengan bijak. Itulah tawazun. Sehingga tawazun juga mengajarkan kita nantinya untuk bisa berbuat adil. Bukan zalim, apalagi mazlum, orang yang dizalimi. Jadi kita tidak boleh menzalimi, kita juga tidak boleh terzalimi. Maka kita harus tempatkan pada tempat yang tengahnya, yakni sifat tawazun. Tawazun ada dua, yakni tawazun dalam beragama dan tawazun dalam mengamalkan agama. Tawazun dalam beragama, yakni beragama secara lengkap, secara komprehensif tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi tidak hanya fokus pada iman, tidak hanya fokus pada Islam, tidak hanya fokus pada ihsan, tapi ketiganya secara lengkap. Apa maksudnya? Iman itu adalah tentang keyakinan yang dia didasarkan pada ilmu. Sedangkan ihsan adalah soal kebaikan yang dia mengajarkan kita tentang akhlak. Adapun Islam adalah tentang amalan-amalan kita, syariat itu. Maka tawazun dalam beragama harus pada pokok tiga hal itu, yakni ilmu tentang iman atau amal tentang Islam dan kebaikan tentang ihsan. Jadi tidak boleh kita beragama fokus pada syariatnya, yang penting sholatnya, yang penting puasanya, tapi kita tidak berbuat baik pada sesama. Juga salah ketika kita kemudian yang penting sholatnya, tapi nggak tahu ilmu tentang sholatnya. Itu juga salah. Tidak boleh juga kita kemudian banyak ilmunya, tahu cara sholatnya, fikihnya, tapi amalnya tidak dilakukan, sholatnya tidak. Atau ilmunya sudah dijalankan, tahu ilmunya, sudah diamalkan, tapi ternyata kepada orang lain kita buruk perangainya. Tentu itu salah. Jadi tawazun beragama mengajarkan kita tiga hal, yakni ilmu, amal, dan kebaikan.
Tidak boleh hanya fokus pada ilmu agama, harus juga mengamalkan agama. Tidak boleh hanya fokus pada amal agama, kita juga harus mensiarkan kebaikan agama. Sehingga ilmu, amal, dan kebaikan atau akhlak menjadi sempurna dengan sikap kita bertawazun dalam beragama. Yang kedua, yakni tawazun dalam mengamalkan agama. Jadi mengamalkan agama, baik itu sedekah, sholat, puasa, apapun itu juga perlu sikap tawazun. Tidak berlebihan, tidak juga berkekurangan. Sehingga tidak condong ke depan, tidak juga condong ke kiri. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُكِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah jadikan tanganmu membelenggu di belakang pundakmu, artinya bersikap kikir. Kikir tidak boleh. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ. Dan jangan juga mengulurkan ke semua orang, jangan juga terlalu baik. Jadi sehingga kemudian justru kita menjadi kekurangan. Kita harus menerangi tapi tidak boleh menjadi lilin yang terbakar sendiri. Fataqa'uda malulam mahsura. Kita akhirnya kemudian menyesal dan merugi sendiri. Tidak boleh. Maka Islam mengajarkan kita tawazun. Kita harus peduli pada orang, tapi jangan lupa untuk peduli pada diri sendiri. Maka teringat kita waktu kecil, kita bermain congklak. Sebenarnya juga diajarkan dengan tentang tawazun. Yakni kita main congklak, kita mengisi lubang satu persatu. Kemudian kita di ujung akan mengisi lubang paling besar milik kita. Tapi kita diajarkan ngisinya satu persatu. Jadi hidup tidak boleh boros mengisi 7 lubang di awal. Tapi ada lubang yang paling besar, itu ada lubang untuk investasi hidup kita, kita juga harus isi. Tapi kita nggak boleh mikirin diri kita sendiri, kita harus mikirin juga teman lawan kita. Sehingga kita juga mengisi lubang saudara kita. Tapi ingat, kita tidak boleh mengisi lubang besar miliknya. Karena itu adalah tempat investasi dia. Sehingga kita bantu orang bagus. Tapi jangan sampai justru dengan membantu menjerumuskan dia tidak mandiri. Menjerumuskan dia sangat bergantung pada orang lain. Sehingga tidak menjadi manusia yang sempurna. Karena dia juga harus bekerja. Dia harus juga bisa mandiri. Itu yang kita pelajari ketika main congklak waktu kecil. Karena itulah sebenarnya mengajarkan kita sikap tawazun sejak kecil. Kita harus beragama dengan seimbang. Kita tidak boleh ngawur, tidak boleh juga pengecut. Tidak boleh tidak berani, tapi juga tidak boleh sembrono, sembarangan. Karena itu dalam puasa ini mengajarkan juga kita untuk tetap berakhlak dengan tawazun, dengan seimbang, hidup yang seimbang. Jangan sampai kita terlalu malas-malasan atau kita hanya terlalu rajin tapi fokus pada satu hal yang seharusnya kita lengkap hidupnya. Sebagaimana beragama harus ada ilmunya, ada amalnya, ada kebaikannya. Jangan sampai kita hanya fokus pada amalnya di bulan-bulan ini tapi lupa memperbanyak ilmu dan kebaikan. Ngaji, Quran, berjus-jus setiap hari bagus. Tapi mendalami ilmu Al-Quran itu juga bagus. Mengajarkan Quran kepada orang lain itu juga bagus. Tiga-tiganya yang sebenarnya harus kita lakukan sehingga kita menambah ilmunya, menambah amalnya, dan menambah kebaikan untuk orang lain. Demikian kita belajar akhlak pada kali ini tentang tawazun. Semua kita nantinya menjadi orang-orang yang bisa menempatkan diri secara seimbang, hidup dengan baik dan seimbang. Barakallahu fikum, selamat berbuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.